Saudara-saudari yang terkasih, malam Paskah kita rayakan sejak 2 tahun terakhir ada pembaptisan yang menjadi ciri sebuah upacara malam Paskah. Malam Paskah sendiri bagi kita mengenangkan Kristus yang bangkit. Seperti para murid yang datang ke kubur tidak mendapati Yesus ada di dalam kuburnya tetapi sudah bangkit. Gambaran yang diperlihatkan oleh gereja dengan kebangkitan Tuhan ingin mengajak kita menghayati, meyakini bahwa Dia adalah kehidupan. Melalui Dia, di dalam Dia, dan bersama Dia kita hidup. Saya sejak beberapa tahun lalu bersama para katekis yang luar biasa mencoba membuat sebuah program katekisasi yang terarah, yang tidak sporadis tetapi yang memang terarah. Ada awal, ada akhir, semua jelas. Bukan di mana saja orang bisa masuk. Oleh karenanya persiapan untuk masa katekumenat dibagi menjadi 2 macam. Pertama untuk mereka yang dari Kristen lain. Mereka diterima di gereja, mereka tidak perlu dibaptis lagi. Setahun 2 kali, Januari dan Juli penerimaan. Di samping itu ada lagi yang disebut katekumenat untuk mereka yang berasal dari agama lain. Karena mereka belum bersentuhan dengan iman Kristiani, belum memahami tata cara kehidupan sebagai orang Kristiani, maka mereka mengikuti pelajaran katekisasi 1 tahun penuh. Sejak Pentakosta sampai malam Paskah dibaptis, kemudian mengikuti lagi masa mistagogia, masa pendampingan sebagai umat baru. Rumit amat sih. Mungkin kita merasa seperti itu. Bukankah kita ingin mempunyai anggota gereja yang berkualitas? Bukan sekedar gereja dipenuhi oleh banyak orang yang mau menjadi Katolik kemudian dibaptis jadi. Kita membutuhkan orang-orang Katolik yang berkualitas. Orang-orang Katolik yang memahami seperti apa ajaran Kristus. Dan seperti apa gerejanya bertumbuh bersama-sama sebagai sebuah komunio. Maka mereka harus mengikuti dari awal sampai akhir. Kecuali untuk mereka yang dari gereja lain yang sudah dibaptis, hanya beberapa prinsip yang berbeda yang diberikan lagi penekanannya pada waktu masa katekisasi sekitar 3 bulan. Saudara-saudara yang terkasih, apa dampaknya bagi kita? Setiap ada baptisan baru, maka saat bagi kita juga untuk bertanya, apakah aku juga sudah menjadi orang Katolik yang sejati? Ketika kita mendengar calon baptis mengucapkan janji baptisnya, mengucapkan keyakinan imannya, pada saat itu kita juga diajak untuk refleksi mundur ke sekian tahun yang lalu pada waktu kita dibaptis. Apakah selama sekian tahun aku hidup sebagai orang Katolik? Katolik yang asal-asalan atau Katolik yang memang benar-benar lebih menghayati kehidupan itu, lebih menjadi orang Katolik yang sejati? Kita bebas memilih. Maka gereja Katolik kan ada pembaptisan dewasa, ada pembaptisan anak atau bayi. Untuk yang mengikuti pembaptisan dewasa, puji Tuhan ada waktu panjang untuk belajar dan mengkritisi apa yang kira-kira tidak berkenan bagi imannya. Karena orang dewasa sudah bisa menggunakan akal budinya. Tapi bagaimana untuk anak-anak dan bayi? Mereka pun diizinkan untuk dibaptis. Karena kasih Allah mendahului kasih manusia. Sebelum anak itu bisa merespon, Tuhan terlebih dahulu memanggil dan mengajak anak itu untuk menjadi bagian dari gerejanya. Dan gereja tidak gegabah. Para orang tua diminta untuk berjanji mewakili anak-anak dan bayinya itu. Berjanji untuk teguh di dalam imannya. Berjanji untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya secara Katolik. Ajak mereka menyambut sakramen. Ajak mereka hidup dalam doa. Ajak hidup mereka bersekutu di dalam kelompok Bina Iman. Di dalam kelompok OMK, Misdinar dan lain-lain. Ada banyak kelompok. Supaya anak itu bertumbuh imannya semakin matang. Tapi kalau orang tua yang tidak peduli
anaknya sudah dibaptis, kemudian sudahlah beres. Janji perkawinanku sudah aku penuhi. Anaknya akan jadi apa? Menjadi orang Katolik yang sejati? Atau menjadi orang Katolik yang pas-pasan? Atau menjadi orang yang tidak pantas disebut orang Katolik? Siapa yang bertanggung jawab? Pertama-tama bukan anak itu, tetapi Andalah para orang tua yang membawa bayi dan anak Anda untuk dibaptis. Maka janji ketika kita menikah dulu harus dipenuhi. Mendidik, membaptis, membesarkan anak secara Katolik. Jangan lupa, jangan remehkan. Paroki ini kan kadang-kadang ada anak yang udah besar belum komuni pertama. Ada anak yang sudah besar sekali dibaptis dari kecil belum terima krisma. Maka para orang tua punya kewajiban untuk mendorong anak-anaknya. Pada waktunya menerima komuni pertama, pada waktunya menerima krisma dan lain-lain. Pengakuan dosa secara rutin setiap tahun. Kita bersyukur bahwa ada cukup banyak calon baptis tahun ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadinya 11, mundur 1. 10 ya. 11 benar. 12 ya. Terus tuh 2, 3, 4 yang dari Kristen lain 5 ya. 5. Berarti tadinya 13 mundur jadi 12 yang menjadi baptis. Mungkin pada saat-saat terakhir belum siap. Yang dari gereja lain mau diterima menjadi anggota gereja Katolik dari 6 mundur 1 tinggal 5. Maka 5 tambah 12, 17 umat baru hari ini kita saksikan bergabung bersama kita. Surga bergembira, kita pun berbahagia. Ada umat-umat baru yang menjadi penyemangat di dalam kehidupan menggereja bagi kita semua. Dan kalau hari ini kita merayakan malam Paskah, nanti juga kita diajak untuk memperbarui janji baptis. Ingatlah akan janji baptis dan pengakuan iman yang sudah kita lakukan sekian tahun yang lalu. Mari kita menjadi manusia baru. Mari kita adakan renewal atas pribadi kita supaya pribadi kita keluar dari gedung ini menjadi pribadi yang bangkit bersama Kristus yang bangkit. Bukan sekedar merayakan Paskah, tetapi merayakan kebangkitan Kristus yang juga menjadi kebangkitan kita semua. Mari kita bangkit menjadi manusia baru. Kemanusiaan yang lama, yang malas-malasan, yang tidak peduli, yang hidup penuh seenaknya saja, kita warnai dengan hidup yang lebih teratur, yang lebih baik. Karena hidup yang seperti itulah yang kita cerminkan, yang kita pantulkan, yang kita contohkan kepada orang lain. Agar semakin banyak orang tertarik untuk mengikuti Kristus melalui contoh keteladanan hidup kita masing-masing. Amin. Nanti selesai litani orang kudus, ada pemberkatan air baptis. Pada waktu pemberkatan air baptis, umat yang sudah dibaptis oleh para misioner akan dibantu menyalakan lilinnya. Karena kita janji baptisnya kita gabungkan sekaligus. Pertama-tama saya kepada para calon baptis dulu, setelah itu kepada Anda semua. Jadi misalnya begini, percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya untuk mereka. Setelah itu saudara-saudara yang lain silakan menjawab, ya kami percaya. Gitu kita sekaligus jalan. Nah setelah itu pada waktu calon baptis ini dibaptis, yang lain diperciki air suci oleh frater dan dibantu oleh 1 orang suster. Kira-kira seperti itu. Baru selesai itu semua dilanjutkan nanti dengan penerimaan dulu dari anggota gereja lain. Setelah itu pengurapan dengan minyak krisma dan seterusnya. Ya, mari kita siapkan hati kita, kita kidungkan bersama-sama, kita mohon para orang kudus menjadi pendoa bagi kita dan bagi para calon baptis ini semua. Mari kita berlutut.